Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Man 1 Magelang, beliau Bapak Haji Handon SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Alhamdulillah sehat ini. Sehat walafiat. Ini hari yang keberapa? Hari ke-14 Ramadan. Hari ke-14 Ramadan. Masih sehat, masih laju ini. Ya, Dari rumah sampai madrasah 55 kilo. Alhamdulillah. Berangkat. Biasa. Insya Allah tidak pernah telat ini. Oke. Energi ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat itu. Rekan-rekan Manggala Podcast Man 1 Magelang yang kami hormati, serta Sobat Manggala Podcast Man 1 Magelang yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semuanya. Selawat salam kita aturkan dan semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma amin. Sobat Manggala yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah, kembali tim Manggala Podcast Man 1 Magelang menyelenggarakan kegiatan acara kajian Ramadan, indahnya Ramadan dalam takwa. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita narasumber kita, Bapak Kepala Man 1 Magelang, Bapak Haji Handon SAG MPD. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan mau'izah hasanah yang sangat kita nantikan Bapak. Baik. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Manggala Podcast Man 1 Magelang yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Kita bertemu yang kedua kalinya ini dalam rangka kajian Ramadan ya. Ya. Hapat bertepatan dengan hari yang ke-14 14. bulan suci Ramadan pada tahun ini ya. Mudah-mudahan kita semua di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan selalu diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan selesai selama 1 bulan penuh, entah 29 hari insya Allah ya. Insya Allah. Kita akan selesai dan akhirnya kita akan menuai hasil apa yang kita lakukan bersama-sama di bulan suci Ramadan ini. Akan muncul satu generasi setahu hamba Allah yang dengan bertitel muttaqin gitu ya. Amin amin. Sebagaimana perintah puasa Ramadan kan, perintah Ramadan adalah perintah yang diberikan kepada orang-orang beriman dan juga diberikan kepada orang-orang sebelum kita untuk apa? Untuk bertakwa. Itu untuk bertakwa saja gitu. Tetapi mari kita lihat, kalau beberapa hari yang lalu di pertemuan yang pertama saya coba matur bagaimana sebetulnya indikator muttaqin begitu ya. Sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5 di situ jelas bahwa indikator muttaqin, jadi ketika bicara takwa kita berbicara orang-orang muttaqin itu tidak bisa menggunakan parameter bebas atau parameter pikiran kita sendiri, tetapi mesti harus merujuk pada apa yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau kemarin saya bicara tentang bahwa indikator orang muttaqin adalah orang yang beriman kepadanya gaib. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah sholat. Wa yuqimunas sholat. Nah ini yang ketiga, kita akan berbicara tentang wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang menafkahkan sebagian hartanya, rezekinya kan gitu ya. Iya Pak. Ini adalah indikator orang yang muttaqin begitu ya. Ketika berbicara orang yang menafkahkan hartanya berarti maknanya adalah orang muttaqin itu dermawan. Ya. Orang muttaqin itu tidak kikir, ya, tidak bakhil gitu ya.
orang mutakin itu mesti terhindar dari menuhankan harta gitu ya. Karena kalau orang mutakin justru jelas bahwa menafkahkan harta, rezeki yang dimilikinya untuk kemaslahatan, berarti dia terhindar dari sikap-sikap menuhankan harta. Kalau orang menuhankan harta berarti kebahagiaannya itu adalah hanya dengan harta. Tuhannya harta, kebahagiaannya harta, bukan kebahagiaan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ada kecenderungan orang-orang yang bahil kikir itu adalah orang-orang yang setiap harinya hanya mereka itu mencari harta dan harta saja. Tetapi tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Itu. Sementara kalau dia orang berpuasa, kalau dia orang mutakin, pasti akan menghindari itu semua gitu. Nah, Ramadan mestinya adalah puasa Ramadan, tempat kita harus melatih diri juga bagaimana bisa menjadi orang-orang dermawan gitu. Memperbanyak amal-amal, menafkahkan harta yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah tadi untuk kemaslahatan umat gitu. Kira-kira begitu ini takwa yang indikator yang kedua. Yang ketiga ya, jadi indikator yang ketiga ya gitu ya. Iya, gitu. Kalau kita berbicara tentang orang yang kikir dan bakhil itu kan kita bisa melihat bahwa kita teladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah itu tidak ada? Ketika Rasulullah wafat itu, apakah Rasulullah meninggalkan harta kepada keturunannya? Coba kita lihat, meninggalkan harta terhadap keturunannya enggak? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada peninggalan harta, warisan harta kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh harta Rasulullah, bahwa dulu Rasulullah itu punya istri namanya Siti Khadijah, seorang saudagar kaya, ya gitu kan? Betul. Saudagar kaya, apakah tidak? Oh, kaya sekali dia. Tetapi ketika dia mendukung perjuangan Rasulullah dan harta itu hanya digunakan untuk kemaslahatan umat, hanya digunakan untuk perjuangan Islam. Nah, maka contoh dermawan tidak usah kemana-mana, tidak usah kepada para orang kaya sekarang. Ketika bulan suci Ramadan dia keluarkan harta gitu kan. Tapi contoh saja Rasulullah SAW itu, istrinya saudagar kaya, tetapi dia ketika wafat tidak sedikit pun tinggalkan harta kepada keturunan. Semua harta ia kembalikan di dalam rangka perjuangan Islam untuk berdakwah terhadap dakwah Islam itu ya. Ini. Bahkan tidak usah kepada Rasulullah misalnya. Sahabat Nabi kita. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman ibnu Affan misalnya. Ini sangat jelas. Ya. Seluruh hartanya bahkan ketika saya di Arab Saudi sempat masih melihat itu kebun kurmanya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi kebun kurmanya Sayyidina Utsman ibnu Affan itu sekarang masih ada, digunakan untuk kemaslahatan umat. Berarti hartanya dulu waktu itu dia perjuangannya, dia kaya loh Utsman bin Affan itu. Abu Bakar juga kaya, tapi seluruhnya dia gunakan bagaimana hartanya itu digunakan untuk perjuangan Islam, untuk kemaslahatan umat. Maka kalau kita mengaku dirinya orang bertakwa, orang beriman yang berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka mesti kita terhindar dari sikap bakhil dan kikir. Harus terhindar dari itu. Tapi kalau kita masih mengelola harta kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bahkan dirinya sendiri saja gini. Kalau orang punya harta tidak dermawan biasanya gitu, untuk menikmati hartanya sendiri, untuk dirinya sendiri pun juga kikir dan bakhil gitu. Kalau untuk orang lain kikir, biasanya untuk dirinya sendiri pun dia juga kikir dan bakhil. Sempat ada satu cerita yang menurut saya kita tahu semua ya, bagaimana siapa itu yang kuncinya aja gimana yang dipikul ya apa? Oh, bisa tentang korun gitu. Lah, yang pada zaman Nabi. Ya itu kan satu gambaran bahwa pasti untuk dirinya sendiri pun dia tidak bisa menikmati. Apalagi untuk orang lain. Inilah sikap. Maka indikator orang yang bertakwa yang ketiga adalah itu tadi. Harus terhindar dari sikap-sikap gitu. Itu.
Ini satu contoh hal yang menurut saya, mari di kesempatan bulan suci Ramadan ini, mumpung semangat kita untuk berdakwah, semangat kita untuk beribadah dalam konteks walaupun hablum minallah pun hablum minas meningkat, tetapi ini juga tidak boleh berhenti saat kita hanya di bulan suci Ramadan. Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa bulan suci Ramadan bulan training ya, bulan pelatihan. Maka habis ini tidak harus terjaga ya ibadah-ibadah yang salah satu indikator muttaqin tadi adalah orang yang tidak gigih dan tidak bakhil, orang yang dermawan mestinya gitu. Jadi kalau orang kaya, orang iman bertakwa itu harus dermawan gitu loh. Itu aja masalah gitu ya. Kemudian padahal sebetulnya manusia itu kecenderungan kayak apa, Pak Tri? Kecenderungan manusia itu seperti apa? Kecenderungan manusia kita itu kan orang awam ya. Orang awam ya. Orang awam, tetapi bagaimana orang awam model kita ini mesti harus bisa menempa diri kan begitu. Walaupun kecenderungannya itu kan sebetulnya sangat mencintai harta gitu ya, yang berlebihan gitu kan. Betul. Wa innahu li hubbil khairi lasadid gitu kan. Kalimat itu kan menggambarkan sebetulnya manusia itu, orang awam itu sebetulnya manusia pada umumnya itu terhadap harta itu betul-betul sebetulnya sangat mencintai yang berlebihan. Tetapi karena kita orang beriman itu, orang yang mampu berdina bertakwa itu, maka ya harus betul-betul bisa menempa diri gitu. Harus benar-benar latihan begitu kan. Bagaimana harta itu hanya digunakan untuk kemaslahatan dari harta itu dikelola dengan baik gitu kan. Apalagi di bulan suci Ramadan kan bulan menempa diri ya kan, bulan menahan diri gitu kan. Betul. Tapi sekarang itu kalau berbuka saja kadang-kadang masih sok ini ya. Saat berbuka puasa itu kadang masih wah sembarang masuk gitu ya. Anak-anak muda atau anak-anak sekarang itu kan. Itu sembarang masuk padahal sebetulnya disuruh mengurangi gitu loh. Ya, suruh mengurangi tapi malah tidak gitu kan. Kadang malah wah mumpung ini kan. Begitu buka puasa langsung wah itu kan. Ya seperti itu. Padahal maka ini gambaran daripada bahwa manusia itu wa innahu li hubbil, ketika dia sesungguhnya mencintai harta itu melampaui batas, berlebihan begitu. Lah padahal ini tidak boleh kan gitu kan. Lah mumpung ini maka perlu pelatihan yang baik gitulah. Kira-kira ini adalah satu ciri orang yang bertakwa, jadi beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat ya dengan benar dan baik gitu kan. Sholat yang khusyuk, sholat yang punya dampak, bukan sholat yang tidak berdampak. Sholat yang punya dampak positif terhadap perbaikan diri dari hari ke hari gitu. Kemudian tadi ketika orang berpuasa memanfaatkan hartanya yang dimilikinya ya. Maka indikator memanfaatkan harta yang dimilikinya tadi ke masyarakat umum banyak indikator, banyak instrumen toh. Ya. Ada infak, ya kan? Ada sodakoh gitu kan? Ada zakat gitu kan? Ini kan instrumen kita untuk memanfaatkan, mengelola harta yang dimiliki, mengelola harta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba instrumen itu, padahal sebetulnya kalimat orang bertakwa ketika sudah punya instrumen tentang infak, sodakoh, jariyah begitu kan? Itu pun mesti harus dilakukan sepanjang zaman gitu kan. Betul, Pak. Dan dipengaruhi oleh cuaca, hujan ataupun panas gitu kan. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra'an, kan gitu kan. Ketika dia menafkahkan harta ya dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit itu tetap dilaksanakan gitu kan. Bukan karena cuaca hujan itu baru dapat gaji yang banyak kita baru, kalau dikurangi gajinya nggak usah lah, gajinya dikurangi ya nggak jadi infak gitu kan. Itu namanya infak sedekah jariyahnya lapuk ya, dipengaruhi cuaca hujan dan cuaca panas gitu, atau dipengaruhi cuaca pemikirannya. Pemikiran baru semrawut itu nggak jadi. Begitu baru dipuji-puji semperingah begitu baru. Nah, padahal sebetulnya perintahnya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra kan gitu kan. Menginfakkan, menafkahkan itu fis-sarra dalam kondisi luas gitu kan,
wadzar, walaupun dalam kondisi sempit gitu kan. Gitu. Ini Bapak, biasanya sudah terjadi di masyarakat ketika ada uang banyak itu baru mau bersedekah. Kadang pun itu kadang merasa masih berat nggih. Apalagi dalam keadaan kesempitan. Iya. Jarang sekali yang mau Iya, bersedekah betul. pada saat itu, Bapak. Itulah indikator wa innahu li khubir khairil asyadid. Salah satu indikator begitu kan? Jadi kalau sebetulnya itu bagian orang yang mencintai harta gitu loh. Oh, aku wis gajine dikurangi Pak Kepala. Wah, gara-gara ini akhirnya ya nggak jadi, suruh infak anak-anak yatim nggak mau gitu kan? Itu. Padahal sebetulnya apa yang diterima, punya uang 1 juta, hilang 100, dicari yang mana? Yang 100, cari gitu loh. Yang 1 juta enggak gitu lah. Wah, kurang ya gitu. Ini padahal sebetulnya masih banyak yang tertinggal ya, daripada yang hilang tadi. Itulah. Ini kan indikator sebetulnya ini buat secara umum misalnya begitu. Maka Islam sebetulnya mengajarkan benar pada kita semua gitu, bahwa banyak instrumen dalam ajaran Islam kita itu sebetulnya bagaimana kita berperilaku dan bersikap secara baik. Okay. Ya. Mohon maaf, boleh tanya Bapak nggih? Oh, boleh, ya. Terkait dengan sedekah, itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177 ada firman Allah yang menjelaskan wa atal mala ala hubbihi. Nah, bagaimana terkait dengan sedekah ini, Pak? Penjelasannya, Pak. Wa atal mala ala hubbihi itu, Pak. Iya. Ketika berbicara tentang sedekah itu sebenarnya kan gini, kalau kita berbicara sedekah itu kan sebetulnya sing paling utama itu kan diberikan kepada orang yang paling membutuhkan kan begitu sebetulnya. Betul. Paling membutuhkan begitu. Tetapi ketika kita pengen tahu siapa yang paling membutuhkan itu kan tidak mungkin jauh ke sana ya. Wong yang membutuhkan di sini gitu ya. Yang tahu yang jarak pandang yang terdekat. Nah, di sini letaknya sebetulnya gitu loh. Inilah letaknya kita. Tetapi kadang-kadang kita itu, maka cobalah kita berada di madrasah misalnya, di madrasah kita. Ada kan banyak itu sebetulnya kita itu diminta memperhatikan gitu kan. Apalagi dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Gitu kan? Kan banyak sekali orang kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk mengangkat derajat, apalagi konteksnya adalah ilmu begitu, itu kan sebetulnya luar biasa gitu. Nah, maka ketika berbicara bagaimana, kapan dan saatnya kita harus melakukan sedekah itu sebetulnya ya konteksnya adalah pertama ya pasti konteksnya yang paling membutuhkan, yang diperlukan itu loh. Wong orang memerlukan kok kita kasih bisa. Betul. Ya kok jauh-jauh gitu loh. Nah ini pendekatan kita harus tahu di situ gitu. Kemudian konteksnya begini. Kalau kita sudah paham instrumen-instrumennya, bahwa bagaimana kita menafkahkan harta yang kita miliki itu sebetulnya tinggal kita melakukannya dengan enteng saja sebetulnya. Ya kan? Betul. Cobalah kalau kita nggak tahu instrumennya. Kan jadi bagaimana gitu. Tapi kalau kita sudah tahu instrumen, bagaimana kita melakukan ibadah, melakukan penafkahan harta kita itu sebetulnya sudah. Contoh gini lah, orang tua itu sedekah jariahnya apa? Yang memberikan pembiayaan pendidikan buat anak-anaknya itu sudah sedekah dan jariah loh. Betul. Ya kan? Bukan bagaimana mengangkat itu tadi gitu. Itu kan sudah sedekah dan jariah begitu. Jadi kalau misalnya sekolah, anaknya sekolah bayar misalnya untuk kebaikan-kebaikan dalam pendidikannya itu sebetulnya kalau orang tua itu bagian dari sedekah dan jariahnya itu. Itu. Kecuali ya memang di sekolah itu tidak ada pembiayaan sama sekali ya. Maka kemudian di sebuah lembaga pendidikan mestinya ada itu antara orang kaya sama orang yang tidak mampu. Maka mesti harus ada pembedaan gitu kan. Kalau orang kaya mestinya cara mengeluarkan harta untuk pendidikan itu mestinya ya lebih banyak ya. Seharusnya gitu ya. Kalau yang kurang mampu ya barangkali ya diangkat gitu ya. Nah, ini siapa yang mengangkat? Ya yang lebih berkecukupan gitu kan begitu. Gitu. Dinamis ya. Dinamis ya. Iya, mestinya begitu. Dan itu memang Islam begitu kan? Betul. Siapa yang punya kewajiban zakat? Ya yang mampu gitu kan? Betul. Yang tidak mampu? Dizakati gitu ya. Kalau itu dilakukan insya Allah tidak ada derajat sosial yang turun gitu ya. Betul. Karena siapa yang tidak mampu dizakati pun bukan hina. Ya kan? Kan bukan kehinaan yaitu menerima zakat itu. Karena memang kewajiban dari mereka yang lebih mampu gitu kan.
Lah kalau kemudian yang mampu tidak ada instrumen untuk menafkahkan hartanya, lah kepada siapa itu kan? Maka Allah ciptakan hukum sunatullah itu kan, antara kaya dan miskin itu hukum-hukum sunatullah kan. Biar seimbang Bapak nggih. Saya seimbang begitu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu kan secara berpasangan. Betul, ada laki-laki, ada perempuan, ada ya, siang, ada betul, malam, ya, ada kaya, ada miskin, biar seimbang kan. Gitu. Kira-kira inilah menurut saya di kajian kita di siang hari ini gitu kan, untuk urusan indikator takwa yang ketiga, yaitu yang saya ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Besok akan kita bicara tentang toleransi, karena ayat itu sampai kepada bagaimana sebetulnya nanti kita konteksnya ketika sudah orang bertakwa ya mesti harus punya sikap-sikap yang toleran ya, sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang menghormati terhadap yang lain. Kira-kira begitu nanti akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang begitu ya. Okay. Ini yang saya sampaikan sahabat Manggala Podcast Man 1 Magelang. Kurang lebihnya ada mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Bapak Haji Andono SAG MPD atas mauidhah yang diberikan pada kami terkait ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah menjadi orang yang dermawan. Tentunya sesuai juga dengan ajaran Allah SWT di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuda kullal basti fata'uda maluman mahsura. Dan janganlah kalian menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan janganlah terlalu mengulurkannya. Artinya dermawan itu kan tengah-tengah ya Pak nggih. Jadi tidak terlalu pelit tapi juga tidak terlalu boros. Ya. Kalau punya harta 1 juta diberikan semua itu namanya terlalu boros apa ya. Jadi dermawan adalah tidak yang Tuhan. Mengganggu dirinya sendiri, mengganggu keluarganya begitu ya. Iya betul Pak nggih. Jadi tengah-tengahnya. Baik, ya. Demikian sobat podcast kajian Ramadan pada hari ini. Sangat banyak manfaatnya ilmu yang diberikan kepada kami Bapak. Terima kasih sekali dari kami tim Manggala Podcast Man 1 Magelang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi